Coba buka aplikasi Notes di HP lu sekarang. Gue yakin setidaknya ada minimal 5 aja ide bisnis ataupun ide action plan yang mau lu lakukan. Entah itu buka bisnis baru, ide pengen nulis buku baru, ide pengen bikin konten sesuatu, pengen bikin aplikasi, atau apapun itulah. Dan mungkin lu juga sebetulnya tipe orang yang udah membaca Atomic Habits, Psychology of Money, dan juga berlangganan channel-channel YouTube yang sifatnya edukasi dan sebagainya. Secara teori, lu itu udah jenius sebetulnya. Knowledge lu banyak, lu udah tahu semua strateginya. Tapi pertanyaan yang menyakitkannya, kalau lu udah sepintar itu, knowledge lu udah sebanyak itu, kenapa rekening lu tidak sebanyak itu? Kenapa uang yang lu hasilkan tidak maksimal, tidak sebanding lurus dengan knowledge yang lu punya? Kenapa temen yang menurut lu tidak lebih pintar dari lu sendiri, tapi nyatanya bisnis dia lebih maju, karir dia lebih bagus, kerjaan dia lebih lancar, sedangkan lu sendiri masih sibuk ngutak-ngatik action plan, masih sibuk menyempurnakan bisnis plan di kamar sendirian, tapi nggak ngerjain apa-apa? Disitulah masalahnya. Masalahnya itu bukan lu kurang pinter, lu udah pinter banget, knowledge-nya udah banyak, tapi justru kepintaran lu yang ngejebak lu sendiri. Nah, di video ini kita akan bahas cacat logika tentang kepintaran. Selamat datang di channel Manajemen Tenaga Terpendam bersama gue Imam. Di channel ini kita akan membahas tentang irisan manajemen bisnis, healthy life, dan optimasi pria. Di video kali ini gue akan bicara khusus untuk lu semua yang ngerasa stuck. Lu sebetulnya tahu mau ngapain, lu sebetulnya tahu ilmunya, cuman badan lu nggak gerak. Tidak ada action plan yang lu checklist satupun. Nah, itu tuh sebetulnya sebuah fenomena yang namanya intellectual procrastinator. Kita akan bahas sekarang. Oke, jadi teman-teman, sebetulnya di dalam diri kita itu ada sebuah sistem namanya reward system dengan hormon dopamin. Jadi hormon dopamin itu adalah hormon untuk membuat kita merasakan bahagia. Sebetulnya hormon dopamin itu bagus. Cuman dulu, orang dulu itu, zaman dulu ketika belum ada gadget seperti sekarang, untuk mendapatkan hormon dopamin itu, orang itu harus gerak dulu, harus melakukan sesuatu hal dulu, aksi yang nyata, yang menantang. Jadi ada aksi, kemudian ada hasil, nah baru akan merasa senang, karena keluar tuh hormon dopaminnya. Cuman zaman sekarang di eranya informasi, eranya kemudahan, dengan gadget, dengan AI, dan segala macam ini, kebanyakan orang zaman sekarang, seorang intelektual, orang pintar, itu akan banyak kena bug. Karena mereka mendapatkan dopamin palsu. Lu semua mendapatkan dopamin palsu. Dari mana? Contohnya ketika lu membaca sebuah buku, lu mempelajari sebuah artikel, lu mempelajari sebuah jurnal. Ketika selesai membaca itu semua, dopamin lu aktif. Lu akan merasa bahagia. Rasanya enak. Rasanya itu lu udah mencapai sesuatu gitu. Padahal mah belum ngapa-ngapain. Padahal lu belum action apapun. Lu hanya baru belajar suatu hal. Lu baru mendapatkan satu informasi di konten. Tapi dopamin lu langsung reaktif, langsung keluar. Nah, itulah yang gue sebut itu masturbasi intelektual. Sorry kalau istilahnya kasar, tapi ya itulah faktanya. Jadi lu itu ngerasa puas dengan diri sendiri, dengan ilusi produktivitas. Jadi bukan produktivitas yang nyata, itu hanya ilusi. Jadi baru baca buku, baru nonton TV, baru nonton sesuatu, baru merasakan apa gitu ya. Ya intinya belum ngapa-ngapain, tapi lu udah seneng, lu udah kasih reward diri lu dengan, udah beres, gue baru baca nih 2 halaman, scroll TikTok Itu dopamin palsu. Ikut seminar 3 hari 2 malam gitu contohnya ya. Catatannya tebel tuh. Pas pulang, lu tidur.
besoknya lu lupa. Tapi dopamin di tubuh lu itu udah aktif, merasa lu udah mencapai sesuatu, padahal baru belajar. Lu belum melakukan apa-apa, tapi lu merasa udah mencapai suatu hal gitu. Nah, itulah masturbasi intelektual, bro. Stop untuk merasakan kebahagiaan hanya baru karena belajar. Ada alasan biologis kenapa orang yang bodoh itu lebih cepat sukses di awal dibandingkan orang yang cukup informasi atau yang knowledge-nya banyak. Karena orang yang bodoh itu cenderung dia tidak punya kemampuan simulasi risiko yang canggih. Mereka lihat peluang, kemudian mereka ambil dan eksekusi. Ya kalau gagal ya udah gitu. Itulah yang terjadi di orang-orang bodoh itu. Sementara lu seorang intelektual tapi procrastinator, tapi suka menunda-nunda. Intelektualitas kalian itu seperti pisau bermata dua, bro. Saat ada peluang, otak lu, khususnya prefrontal cortex, itu akan langsung mensimulasikan 1001 skenario kegagalan. Gimana kalau rugi? Gimana kalau bisnisnya nggak jalan? Gimana kalau marketnya nggak nerima? Gimana kalau nanti dihujat? Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? Padahal belum action, padahal belum apa-apa. Otak primitif lu itu yang disebut amigdala itu melihat semua simulasi itu sebagai ancaman yang nyata, padahal belum terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh memproduksi hormon kortisol atau hormon stres. Jadi, lu udah parno duluan sebelum lu ngelangkah. Itu yang terjadi di seorang intellectual procrastinator. Nah, hal itu biasanya disebut dengan analisis paralysis atau ketidakmampuan untuk menganalisa sesuatu hal karena kebanyakan mikir, karena terlalu pinter dalam tanda kutip. Jadi lu maunya itu bikin rencana yang sempurna, yang perfect dulu, baru lu mau jalan, baru lu berani jalan. Padahal kesempurnaan itu tidak akan pernah ada. Oke, terus gimana solusinya ya biar seorang intelektual seperti lu yang udah banyak belajar, yang udah banyak dapat informasi, dapat knowledge, udah belajar sana sini, udah banyak buku yang dibaca, udah banyak seminar yang diikutin, biar bisa eksekusinya nyata. Itu setidaknya 3 hal ini yang bisa lu lakukan. Yang pertama, lu puasa informasi atau information diet lah gitu istilahnya. Jadi stop konsumsi tutorial, stop beli buku baru, stop baca buku baru, stop nonton video edukasi baru. Kecuali channel ini ya, tonton sampai beres. Karena otak lu itu udah obesitas informasi, lemaknya udah kebanyakan, otot geraknya jadi kecil, informasinya banyak tapi nggak gerak. Sama kayak tubuh kan kayak gitu. Kalau lemaknya udah kebanyakan, ototnya kecil, jadi susah gerak. Gerak dikit capek. Begitu juga otak lu, udah kebanyakan informasi. Yang harus lu lakukan apa? Gerak, action. Jadi hukumannya adalah lu dilarang belajar untuk hal baru sampai lu mempraktekkan setidaknya 1 hal yang pernah lu pelajari. Coba diingat-ingat aja ke belakang. Lu udah pelajari apa aja? Coba praktekkan. Udah. Sesimpel itu. Kalau lu belum bisa mempraktekkan 1 hal yang pernah lu pelajari, lu jangan dulu belajar hal baru. Lu jangan dulu nonton video baru. Lu jangan dulu baca buku baru. Yang kedua, itu minimum viable action atau MVA. Misalnya action lu adalah untuk membangun bisnis baru atau buka bisnis baru. Jangan dulu mikirin bagaimana cara bikin PT-nya, bagaimana buat logonya, bagaimana mikir branding 5 tahun ke depan, berapa target marketnya, dan segala macam. Kejauhan. Bukan berarti salah, tapi untuk lu yang sering menunda-nunda, seorang procrastinator itu tuh kejauhan. Yang harus lu lakukan apa? Minimum viable action itu adalah apa aksi nyata yang paling kecil yang bisa lu lakukan. Bukan 5 tahun ke depan, tapi 5 menit ke depan. Contoh lu mau bangun bisnis kan tadi. Hal apa yang bisa lu lakukan 5 menit ke depannya? Contoh, beli domain
Atau kalau lu mau nulis buku, jangan dulu pikirin bagaimana nanti covernya, bagaimana nanti marketnya, siapa yang akan bacanya. Lupakan itu dulu semua. Tapi cukup 5 menit ke depan lu lakukan apa? Tulis 1 paragraf. Itulah minimum viable action. Jadi aksi terkecil yang bisa lu lakukan 5 menit sampai 10 menit ke depannya. Kecilin targetnya sampai mustahil untuk gagal. Karena kalau udah sepele itu, sekecil itu langkahnya, tapi masih nggak lu lakukan, itu artinya lu udah gagal. Berarti apa yang lu tuju itu nggak membuat lu gerak sebetulnya. Karena hal yang kecil aja nggak bikin lu gerak. Gimana? Udah ketampar? Udah ngerasa ketampar? Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu invert the dopamine atau balik polanya. Kalau selama ini lu dapat dopamin dari planning, lu baru merencanakan sesuatu, lu baru belajar sesuatu, udah dapat dopamin. Sekarang hukum diri lu sendiri. Jangan kasih reward dari baca buku baru, dari mempelajari hal baru, dari nonton video baru. Kalau semuanya masih di level rencana, kasih reward buat diri kita senang. Itu hanya ketika lu udah melakukan tindakan yang nyata, walaupun kecil kayak tadi. Latih otak lu semua untuk mencintai rasa sakit dari eksekusi, lelahnya berproses, capek, itu latih untuk mencintai perasaan itu, bukan rasa nyaman imajinasi dari masturbasi informasi kayak tadi. Oke teman-teman, ingat ya, dunia itu nggak peduli seberapa pintar kita. Dunia itu nggak peduli seberapa bagus planningnya kita. Walaupun ingat ya, maksudnya itu bukan berarti planning itu nggak baik ya. Saya tidak menyebutkan planning itu tidak penting. Untuk melakukan sesuatu, planning itu tetap penting. Tapi dunia itu nggak peduli dengan planning kita. Karena dunia itu hanya peduli dengan apa yang kita lahirkan ke realita. Apa aksi nyata setelah planning itu terjadi. Karena ide itu murah, eksekusilah yang mahal. Nah kebanyakan kan suka kebalik ya. Ide itu mahal, eksekusi mah gampang. Padahal mah kebalik. Ide itu murah, eksekusinya yang mahal. Jangan jadi seorang jenius intelektual, tapi yang miskin karya, gak ngapa-ngapain. Jadilah orang biasa dengan informasi dan knowledge yang cukup, tapi eksekusinya brutal. Gua Imam, inilah manajemen tenaga terpendam. Sampai jumpa di video selanjutnya.